Pembesu Telegram Pavel Durov buka suara terkait pemblokiran platform ciptaannya di Indonesia. Durov merasa heran dan mempertanyakan pemblokiran itu karena sebelumnya tidak pernah menerima keluhan dari pemerintah Indonesia. Pavel Durov menyuarakan keprihatinannya melalui cuitan di akun Twitternya. Menurut Durov, pemblokiran Telegram oleh pemerintah Indonesia itu merupakan hal yang aneh. Setelah lama diperkenalkan di Indonesia, pihak Telegram tidak pernah mendapatkan pernyataan keberatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait lainnya. Sejak pemerintah memutuskan memblokir Telegram, banyak sekali netizen yang mengeluh tidak dapat mengakses situs web Telegram di Twitter. Ketika situs Telegram dibuka, akan muncul keterangan yang menyebutkan situs tersebut tidak aman. Selain kicauan di Twitter, petisi menolak pemblokiran situs Telegram di change.org dan ternyata sudah bergaung. Beberapa penyedia layanan internet dan operator seluler telah memblokir akses pengguna ke situs layanan chatting Telegram. Ya, meski demikian, akses melalui aplikasi mobile Telegram ini masih lancar. Saat ini layanan chat Telegram tidak dapat diakses lagi jika menggunakan browser baik melalui komputer ataupun smartphone. Adapun operator dan juga ISP yang telah melakukan pemblokiran sejauh ini adalah XL Axiata, Telkomsel, Indosat, serta Telkom IndiHome. Ketika hendak mengakses Telegram dari browser yang terkoneksi dengan ISP ini, masing-masing akan memberitahu bahwa pemblokiran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Internet Sehat. Saat ini ada 11 domain yang terhubung ke situs Telegram yang tidak bisa diakses saat ini. Daftar domain yang terkait layanan chat Telegram ini dikabarkan baru didaftarkan sebagai situs terlarang ke Trust Positif Kemenkominfo pada hari Jumat. Juru bicara Kemenkominfo Nur Iza membenarkan adanya perintah mengenai pemblokiran Telegram ini. Ia mengatakan sedang menyiapkan catatan-catatan terkait hal itu dan baru bisa diumumkan pada hari Senin mendatang. Pemirsa, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana pencucian uang oleh pelaku narkoba yang diungkap BNN kian meningkat. Dan rekan saya Dora Edward akan memaparkan sejumlah fakta tentang narkoba di Indonesia. Terima kasih Eliza Hasan. Ini Indonesia menjadi wilayah atau sasaran empuk para pengedar dan juga bisnis narkoba, bahkan dengan jaringan internasional, dan setiap tahunnya kasus narkoba Indonesia ini terus meningkat jumlahnya, kemudian korbannya, dan juga nilai dari peredaran bisnis narkoba. Kita ketahui bahwa baru-baru ini kepolisian berhasil mengungkap atau kepolisian berhasil menggagalkan penyeludupan 1 ton narkotika jenis sabu yang masuk ke Indonesia dari negara Taiwan. Saya akan sampaikan sedikit bagaimana ini jumlah kasus narkoba di Indonesia sendiri. Di tahun 2015 itu tercatat ada sebanyak 102 kasus narkotika dengan tersangkanya berjumlah 202 orang, dan adapun aset yang disita karena kasus narkoba ini sebanyak 85 miliar rupiah. Sementara itu di tahun 2016 semua angka ini meningkat, Eliza. Di tahun 2016 jumlah kasusnya meningkat menjadi 801 kasus, tersangkanya pun meningkat dari yang tadi tahun 2015 sebanyak 202 orang, kini meningkat cukup signifikan menjadi 1.238 orang yang menjadi tersangka. Adapun aset yang disita ini menurun dibandingkan tahun 2015, yaitu pada tahun 2016 sebesar 57 miliar rupiah. Dan yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika di Indonesia ini sebanyak 18 orang.
Berikutnya adalah pecandu narkoba di Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat ada puluhan ribu, ini ada 42.429 pecandu narkoba. Kemudian di tahun 2017 sebanyak 16 ribuannya ini pengguna narkotika direhabilitasi, dan sekitar 9 ribuan ini mantan pecandu ini dapat layanan pasca rehabilitasi. Kita lihat ini jenis-jenis narkoba yang beredar di wilayah Indonesia. Ada ratusan, ada 512 jenis narkoba di dunia, dan sebanyak 54 jenisnya ini masuk ke wilayah Indonesia. Dari Kemenkes sendiri mencatat ada 43 jenis baru narkotika yang terdaftar. Dan akibat bisnis narkotika yang beredar di Indonesia, ada pun kerugian jiwa dan juga material, di mana kerugian jiwanya sebanyak 40 hingga 50 orang meninggal dunia per harinya akibat narkotika. Sementara itu untuk kerugian materialnya sebesar sekitar 72 triliun rupiah per tahunnya. Ya, demikian Eliza data-data yang bisa kami sampaikan terkait dengan peredaran narkotika di Indonesia. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora Edward untuk data-datanya, dan kita kembali ke Pak Buas dan juga Pak Henry. Saya kembali ke Pak Buas. Tadi kita sempat terputus terkait dengan bagaimana akhirnya penyebaran atau perluasan bisnis mereka yang masih berlangsung di dalam lapas. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan di dalam lapas, pengedar ini tetap menjalankan, tapi apakah mereka memang merasa tidak jerah atau seperti apa sih Pak sebenarnya, sehingga atau mereka mendapatkan keleluasan sehingga mereka masih bisa menjalankan itu? Apa ya temuan dari BRN? Ya, yang pertama mereka memang berhasil berkolaborasi berhasil mempengaruhi oknum di lapas. Dan sistem itu sekarang memang dirawat di lapas itu sendiri. Kita membuktikan berkali-kali bukan hanya baru kemarin. Dulu di Medan kita temukan juga bunker narkotika. Kita temukan berangkas uang untuk hasil penjualan narkotika di lapas. Dan kemarin kita temukan juga dan hari ini yang saya sampaikan sekali lagi, hari ini pun kita monitor kegiatan mereka seperti itu masih. Bahkan kemarin termasuk dari Polda Metro dan beberapa jajaran kepolisian di wilayah itu sekarang bisa menangkap, membuktikan bahwa pembelian narkotika, peredaran narkotika, pola pelaku pemakai di luar itu lebih aman beli di lapas. Nah, berarti memang lapas ini sumbernya, sumber narkotika. Ini semua karena ada keterlibatan oknum di lapas. Nah, kemarin kita buktikan juga di salah satu lapas di mana mereka bisa justru mengawasi aparat, bukan aparat yang mengawasi mereka, malah mereka yang mengawasi aparat. Ini kan terbalik-balik. Artinya di sini ada kesalahan daripada penerapan pengawasannya, pembinaannya, termasuk sistemnya yang ada di dalam itu, yang harus kita evaluasi dan kita benahi kembali. Gitu. Nah ini apakah jadi kelemahan-kelemahan dari para oknum petugas ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh para produsen narkoba ataupun para narapidana narkoba di sana, yang dimana mereka tahu mungkin petugas di sana memiliki gaji yang kecil sehingga akhirnya mereka berani untuk membayar lebih besar seperti itu Pak Buas, sehingga akhirnya nampaknya lapas ini menjadi sumber dari bisnis ini. Ya selalu kan kita beralasan karena gaji gaji yang kurang terus kita dipengaruhi itu. Sebenarnya bukan itu karena kita ini aparat negara. Aparat negara ini kan abdi negara, pengabdian kita yang harus kita tunjukkan. Konsekuensi kita dalam melaksanakan tugas. Ini yang saya bilang tadi, memang kita harus memegang komitmen harus konsekuen memegang komitmen dan konsisten terhadap pekerjaan kita. Jadi bukan alasan karena gaji kurang terus kita mudah dipengaruhi, terus kita justru membiarkan bangsa negara kita hancur Ini kan juga merupakan satu pengkhianatan bangsa Saya kira alasan apapun tidak dibenarkan kita tidak, tentunya jangan diberi maaf kepada oknum-oknum aparat apa saja
untuk mereka ya, artinya harus ada tindakan tegas, keras terhadap mereka ya. Artinya kalau harus dipecat, pecat, harus dihukum, hukum. Dan mereka harus mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada masyarakat sipil biasa. Ya kan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau penerapan hukum ini tegas di negara kita, ya, maka saya yakin ya tidak ada lagi orang yang mencoba-coba melanggar undang-undang. Ya, ini pasti ya saya katakan. Nah, sejauh ini Pak Buas, data yang didapatkan oleh BNN, lapas mana sajakah yang menjadi biang ataupun sumber dari hal ini? Saya berani katakan sampai hari ini kan, bahwa 50% peredaran narkotika di Indonesia itu dikendalikan di dalam lapas, dari lapas. Dan sebagian besar lapas di Indonesia ini bekerja, ya, ada keterlibatannya, ya, ada kegiatannya dengan peredaran narkotika. Saya jamin ya 1000% bahwa ini terjadi karena kita monitor semua, ya. Hanya persoalannya sekarang kan kita tidak punya kewenangan untuk langsung menangani itu. Dan kita kesulitan karena apa? Ada batas kewenangan kita untuk menyentuh itu. Bila mana kita mulai datangi maka barang bukti atau kegiatan itu hilang semua, ya. Tapi kalau kita monitor itu semua ada di situ, ya. Beberapa kali yang kita buktikan kan semua terbukti, ya. Nah, oleh sebab itu ini perlu ya komitmen kita semua, khususnya dari Dirjen Lapas, ya, Kumham, untuk membenahi betul-betul. Artinya keterbatasan yang ada kita isi dengan bagaimana kita berkolaborasi atau bersinergi dengan kekuatan keamanan yang lain untuk ikut serta mengamankan lapas itu sendiri dari kegiatan jaringan-jaringan itu di dalam lapas. Saya kira kalau itu terjadi maka bisalah kita atasi masalah permasalahan peredaran di lapas itu sendiri. Oke, baik Pak Buas, saya ke Pak Henry. Pak Henry, ini kalau kata Pak Buas 50% peredaran narkotika dikendalikan di dalam lapas. Anda setuju dengan itu? Saya menggarisbawahi bahkan lebih dari itu Pak Buas. Saya meyakini 99,9% LP rutan di Indonesia ini semua menjadi tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Itu satu. Yang kedua, saya berharap supaya BNN, Polri melaksanakan sesuatu dengan tegas dalam arti begini Pak Buas. Kadang-kadang saya masih melihat ada hambatan dari petugas di lapas atau di rutan ketika aparat kepolisian atau BNN akan masuk, dihalang-halangi, tangkap mereka Pak Buas. Kenapa? Mereka telah menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugas, dalam hal ini tugas kepolisian dan BNN. Berikutnya, mereka bukan hanya sekedar sanksi dipecat atau diberhentikan atau sanksi administrasi, tapi mereka bisa dijerat dengan delik penyertaan, pasal 55. Kenapa? Tindak pidana narkotik yang mereka lakukan di dalam, mereka ini melakukan yang namanya turut serta, baik dia memberikan sarana, ya, kemudian memberikan bantuan. Jadi mereka bisa dijerat dengan pasal tindak pidana yang dikenakan, tindak pidana narkotik yang dikenakan pada pelaku yang ada di dalam dengan diuntukkan pada pasal 55 delik penyertaan. Nah, berikutnya saya juga menghimbau kepada Menteri Hukum dan HAM, termasuk pada Dirjen PAS, ya, agar tidak lagi setiap ada petugas kepolisian yang atau dari BNN yang akan masuk ke lapas masih harus melalui prosedur-prosedur administrasi yang meminta persetujuan dari Kakanwil dan sebagainya. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berhak memasuki semua tempat yang diduga terjadi tindak pidana. Jadi nggak perlu izin-izin dari Kakanwil. Kalau ada hambatan di Kakanwil yang ditangkap gitu loh, ya. Karena apa? Tadi saya sekilas melihat ada gambar Pak Menteri Hukum dan HAM yang dulu Pak Amir Samsudin. Saya masih ingat sekali, suatu ketika saya telepon beliau tengah malam, kemudian ringkasnya atas izin dari Menteri Hukum dan HAM malam itu, karena kita coba ke lembaga pemasyarakatan di Tangerang, waktu malam kesulitan, harus izin dari Kakanwil dan sebagainya. Saya bersama dengan Pak Beni Mamoto dengan Sekjen DPP Granat, kita datang tengah malam, kita mengambil olah dan ada satu lagi karena mereka mengendalikan bisnis narkotik dari dalam. Ya, jadi tergantung, memang saya setuju dengan Pak Buas, tergantung dari komitmen moral dari aparat yang terkait.
dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan, Kakanwilnya, dan khususnya mereka di dalam. Nah, ketika mendapat hambatan, tangkap mereka yang menghalang-halangi itu. Tangkap mereka yang menghambat, karena kalau kita lihat bagaimana cara BNN akhirnya memberantas Pak Buas, paling tidak rakyat akan berada di belakang BNN ketika BNN melakukan langkah-langkah yang tegas. Baik, kita akan jeda Pak Henry dan juga Pak Buas. Kami akan kembali pemirsa masih bersama kami di Prime Time Talk.